Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas ya tentang masalah kita itu sebenarnya apa. Kayaknya masalah kita itu masalah Indonesia nih, bukan masalah lapangan pekerjaan ya, bukan masalah pendidikan, tapi masalah kita ini masalah greedy ya. Masalah ada lapisan masyarakat yang sangat rakus ya, yang sangat tamak ya, sehingga dia menguasai lahan yang begitu besar, kemudian juga bahu membahu antara pengusaha dan penguasa itu menguasai sumber-sumber ekonomi, kemudian dengan semangat greedy, kalau bahasa Islamnya itu dengan semangat hubbud dunia ya, cinta dunia, dan mereka pasti mati, takut ya dengan mati karena pasangannya itu menurut Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan membenci kematian dan takut mati. Itu sebabnya dia takut Habib Rizik pulang. Orang-orang itu, tapi yang dikorbankan karena ketamakan mereka itu, akhirnya apa? Rakyat jadi sengsara, nggak dapat apa-apa kecuali rakyat menjadi kuli. Pertanyaannya coba, apakah sekarang kita lebih mudah mencari pekerjaan? Mudah tidak? Itu ukurannya. Kedua, apakah rakyat umumnya itu bisa mendapatkan harga kebutuhan pokok dengan murah? Apa nggak susah mereka itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau lapisan menengah atau yang kaum berpunya yang sedikit itu nggak akan susah, karena mereka nggak perlu pekerjaan dan nggak perlu basic need, sudah terlampaui mereka. Nah, sifat rakus itu, sifat greedy itu, sifat tamak itu membuat dia mengakumulasi ya, sumber-sumber politik dan sumber-sumber ekonomi secara terus-menerus dan gila-gilaan ya, tanpa memikirkan keselamatan rakyat banyak, tanpa memikirkan lagi keselamatan bangsa Indonesia. Nah, ini harus dimunculkan ya, pemimpin berikutnya ya, yang seperti koboi ya, harus berani duel secara internasional dan duel terhadap orang-orang yang tamak itu. Pemimpin berikutnya harus berani duel, berani berantem dengan pengusaha-pengusaha yang rakus itu, dengan penguasa-penguasa lokal yang greedy itu. Harus ada presiden atau penguasa berikutnya haruslah seperti koboi ya, pikirannya harus seperti koboi, kalau perlu seperti Donald Trump itu, kayak koboi memelihara ya kepentingan nasional Indonesia yang dipentingkan tuh, dan dia harus pasang badan tuh melawan koboi-koboi internasional ya, harus dilawan dengan gaya koboi juga. Kalau nggak dilawan dengan gaya koboi ini, lama-lama habis tuh Indonesia tuh. Rakyat jadi kuli dan jadi kuli di negerinya sendiri. Haji Agus Salim yang pernah mengingatkan kita jangan sampai jadi negeri kuli itu bisa nangis tuh kalau ngelihat kenyataan sekarang hidup lagi ya. Haji Agus Salim tokoh penting ya, bapak bangsa kita yang melahirkan banyak kader-kader, murid-muridnya menjadi tokoh-tokoh bangsa di awal kemerdekaan. Haji Agus Salim salah satu tokoh yang terpenting dalam gerakan nasional karena dia membangun 21 tahun bersama ketua umumnya partai politik Islam terbesar di era kolonial, yaitu
Syarikat Islam, Haji Agus Salim berkata, jangan kita yang menumpang di negeri sendiri. Nah, kita sekarang menjadi penumpang nih di negerinya sendiri. Ya, seluruh kekayaan itu bukan milik orang Indonesia, bukan milik rakyat pada umumnya, tapi milik segelintir orang menguasai sebagian besar kekayaan orang Indonesia. Nah, ini harus dilawan dengan gaya-gaya koboi ini untuk melindungi kepentingan kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Karena beberapa hari ini saya ngamati pikiran-pikiran Rocky Gerung, pikiran Dr. Syahganda, juga pikiran orang-orang yang mengkritik ya keadaan sekarang. Itu kelihatannya pemerintah akan habis ya tahun ini, karena tidak mampu struktur pemerintahan kita ini menanggung beban hutang dan beban masalah yang dibikinnya sendiri. Faktor luarnya kan ada trade war ya, perang dagang antara Amerika dan Cina. Indonesia kecepit di situ karena kita berkiblat ke Cina. Kemudian ada perang ya, dunia dengan tentara Allah yaitu corona. Dan ini membuat Indonesia itu pertama akan membuat Cina itu collapse, ya, tumbang, dan kemudian akan imbasnya ke Indonesia yang memang impornya itu 45 miliar dolar dari mana? Dari Cina. Itu kan impor yang gila-gilaan, semua diimpor, ya, garam impor, buah-buahan impor, beras impor. Emang nggak bisa kita itu nanam sendiri. Semangat kemandirian itu nggak ditumbuhkan ya. Semangat bergantung kepada negara lain itu yang ditumbuhkan oleh elit ya, karena memang kepentingannya ada di situ, ada komisi di situ dalam impor-impor itu. Yang diuntungkan lapisan pengusaha, lapisan importir itu. Rakyatnya dibiarkan mengurus dirinya sendiri dan menerima barang-barang murah. Tetapi ketika barang itu nggak ada, rakyat itu akan berbahaya dan bisa menjadi kerusuhan sosial di jalan-jalan ya, di saat kondisi sudah tidak tertolong. Karena para pengamat-pengamat yang di YouTube itu seperti Dr. Syahganda, Dr. Rizal Ramli, kemudian Henry, peneliti-peneliti atau intelektual merdeka itu. Kalau intelektual yang di sekitar istana sudah nggak bunyi semua tuh. Udah nggak bisa ngomong, udah nyari aman aja kan. Ya gimana mau ngomong ya? Sudah nikmat dan menikmati privilege ya, nggak perlu diri juga. Nanti kalau bangsanya atau sistem itu terjadi pembusukan di dalam ya, kalau menurut para ahli mulai terjadi proses-proses pembusukan ya, dan pemerintah bisa jatuh, tapi jatuh oleh dirinya sendiri, nggak dijatuhkan sama orang. Itu kalau bahasa dari Syahganda Nainggolan. Rupanya Syahganda Nainggolan ini kadernya dari Rizal Ramli ya. Kalau Rizal Ramli yang ngomong ya lebih dahsyat lagi ya, lebih terang-terangan, lebih terus terang ya. Masalah kita itu memang masalah greedy, ketamakan itu ya, sifat rakus ya. Di samping sifat tidak jujur yang utama itu yang lebih sulit tuh, sifat nggak jujur itu, sifat pembohong ya, bohong, sifat nggak jujur ya. Jadi kalau orang ya korupsinya aja kata pengamat itu kalau zaman SBY, zaman Habibie itu kasusnya 400 miliar. Itu sudah menggemparkan 400 miliar rupiah. Tapi zaman SBY meningkat jadi 6,7 triliun tuh dalam 2 periode. Sekarang itu korupsinya sudah gila-gilaan, bancaannya itu. Ya, sifat tamaknya itu sudah sampai 30 triliun lebih itu. 30 triliun lebih baru 5 tahun nih. Nah, faktanya kan memang ada gitu ya.
Bukan saya nyinyir ya, ini kan saya kata ahli yang punya data kuat itu, dan mereka masih bisa terus terang tuh. Kalau para ahli di sekitar lapisan kekuasaan sudah nggak ada yang bisa ngomong kritis tuh, semuanya bungkam ya. Mereka mungkin sedang melakukan apa yang disebut oleh Julian Penda sebagai yaitu pengkhianatan intelektual, atau kalau bahasanya Gus Dur ya, mereka adalah intelektual tukang. Katalah ya, intinya poinnya bukan itu. Poinnya kelihatannya kalau menurut ahli, bangsa ini akan luruh ya tahun ini dan mengalami kesulitan ekonomi secara berarti karena kas negara kosong. Uang 36 triliun untuk membayar itu sudah nggak ada uangnya. Cina sudah collab yang dijadikan sandaran, ya kan? Karena faktor dipercepat ya. Ya sebenarnya udah salah urus sejak awal katanya Rizal Ramli, bukan karena faktor corona katanya. Kalau corona nggak datang juga memang udah miskelola, udah salah kelola nih negeri kata Rizal Ramli. Jadi bukan ekonomi kita ini ambruk gara-gara corona kata Rizal Ramli. Pikiran yang sangat mencerahkan ya Rizal Ramli. Jadi memang akhirnya diperlukan seorang koboi ya, yang bisa membela kedaulatan negeri Indonesia. Dan koboi itu bisa melindungi kepentingan rakyat Indonesia. Ya. Dan lapangan kerja yang tercipta selama ini 2,5 juta di jalan-jalan lewat Gojek itu sudah jenuh itu, dan sudah jenuh ya. Diperlukan sekarang pemimpin baru, kira-kira seorang koboi ya. Bukan koboi jalanan, koboi yang memang berbasiskan konstitusi ya. Jangan juga lahir koboi cengeng. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.